Orang-orang seringkali keliru menganggap perceraian sebagai titik akhir dari sebuah perjalanan. Tetapi bagi saya, perceraian adalah gerbang pembuka di mana kebenaran yang lama terkunci akhirnya menemukan suaranya. Pagi itu saya melangkah gontai meninggalkan gedung pengadilan agama di tangan saya, tergenggam selembar kertas tipis. Sebuah akta cerai yang baru saja menghapus status kami sebagai suami istri, namun sebentar lagi akan menjungkir balikan fondasi keluarga yang pernah dengan naif saya sebut sebagai rumah. Tak ada satu tetes air mata pun yang jatuh membasahi pipiku. Bukan karena aku kuat, tetapi karena sumbernya telah lama mengering terkuras habis oleh malam-malam panjang penuh kekecewaan. Saya hanya berpikir dengan sangat sederhana kembali ke rumah mengambil barang-barang pribadi lalu menutup pintu masa lalu itu untuk selamanya. Namun takdir rupanya punya rencana lain. Rencana yang tidak mengizinkan perpisahan ini berakhir dengan damai. Baru saja kaki saya menginjak trotoar di depan gerbang langkah saya sudah dihadang. Bukan oleh tetangga yang ingin tahu, bukan pula oleh satpam kompleks melainkan oleh adik ipar saya Rina. Sosok yang selama ini selalu memandang saya sebagai benalu parasit yang menumpang hidup di atas kemewahan keluarganya. Dia berdiri di sana persis di tengah ambang pintu, kedua tangannya bersedekap di dada dengan angkuh. Sebuah postur yang sengaja ia pasang sebuah barikade hidup yang menyatakan dengan jelas bahwa kehadiranku tidak diinginkan. Ia menatap saya dengan tatapan menghina memindai dari ujung rambut hingga ujung sepatu butut saya. Lalu dengan nada dingin yang menusuk, ia melontarkan kalimat yang membuat darah saya seolah membeku. Dilarang masuk ke rumah saya, pergi. Saat itu sebuah kesadaran menghantam saya dengan keras. Ada keluarga yang hancur berkeping-keping bukan karena perceraian, melainkan karena keserakahan yang tak terhingga, keangkuhan yang menjulang tinggi, dan rahasia-rahasia kelam yang mereka pikir telah berhasil terkubur selamanya. Dan di detik yang sama, saya tahu, jika hari ini saya memilih untuk diam dan pergi, maka seumur hidup saya akan selamanya menyandang predikat sebagai orang yang terusir dari rumah yang turut saya bangun dengan keringat dan air mata. Saya menatap lurus ke dalam mata Rina dan sebuah senyuman tipis terukir di bibir saya. Senyuman yang tidak ia sadari bahwa hanya dalam hitungan menit semua yang ia genggam erat dengan kesombongannya akan runtuh menjadi debu di bawah kakinya. Saya berdiri termangu di depan gerbang pengadilan agama cukup lama, bahkan setelah keramaian bubar dan hanya menyisakan keheningan yang canggung. Matahari Jakarta belum sepenuhnya memancarkan teriknya, tetapi hawa panas yang menguar dari aspal sudah terasa menyengat merayap naik menembus sol sepatu saya. Meski begitu, kaki ini terasa berat seolah terpaku di tempatnya. Di genggaman saya, akta cerai itu masih terasa asing. Pinggirannya lurus sempurna, huruf-hurufnya tercetak dengan tinta hitam yang tegas dan dingin. Hanya beberapa baris kalimat, tetapi kekuatannya mampu menghapus 4 tahun pernikahan. Menghapus status menantu yang pernah saya sandang meskipun tak sehari pun saya benar-benar diperlakukan layaknya seorang menantu. Saya tidak menangis. Bukan karena saya tegar, tapi karena tangis, saya sudah habis sejak lama. Di dalam ruang sidang tadi, saat saya membubuhkan tanda tangan di atas surat cerai, Bagas, kini mantan suami saya, duduk di seberang meja dengan wajah datar tanpa ekspresi. Sikapnya seperti seorang pebisnis yang sedang menandatangani kontrak jual-beli biasa dingin dan transaksional. Pandangannya tak sekalipun tertuju pada saya, hanya fokus pada ujung pulpen yang menari di atas kertas. Ketika hakim bertanya, apakah ada yang ingin disampaikan, dia menggeleng dengan cepat seolah takut jika terlambat sedetik saja takdir akan menyeretnya kembali ke dalam pernikahan ini. "Sudah selesai, Madonna?" Tanyanya kepada saya begitu kami melangkah keluar dari ruang sidang. Suaranya terdengar begitu ringan, seolah beban bertonton baru saja terangkat dari pundaknya. "Selesai?" jawab saya singkat. Sebuah kata sederhana yang terdengar seperti dorongan kasar dia mendorong saya menjauh tanpa sedikit pun belas kasihan. Saya memesan taksi online untuk pulang. Dalam perjalanan Jakarta, tetaplah Jakarta kota yang tidak pernah peduli pada patah hati penghuninya. Orang-orang di jalanan tertawa, mobil-mobil berbaris dalam kemacetan yang abadi, toko-toko membuka pintunya dengan riang. Kehidupan terus berjalan seolah tidak ada yang terjadi. Hanya hidup saya yang baru saja dipatahkan oleh seseorang yang pernah berjanji akan menjaganya.
Rencana saya sangat sederhana, pulang mengambil beberapa pakaian dokumen-dokumen pribadi yang penting dan beberapa mainan kesayangan anak saya lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Saya sama sekali tidak menyangka kepulangan terakhir itu akan menjadi langkah terberat yang pernah saya jejakkan dalam hidup. Taksi berhenti di depan gerbang rumah yang begitu familiar. Rumah yang saat baru menikah dulu saya masuki dengan dada penuh harapan dan keyakinan naif bahwa saya telah menemukan sebuah keluarga. Gerbang besi hitam itu masih sama di dindingnya, masih tergantung pot-pot bunga bougainville yang saya tanam di tahun pertama menjadi menantu. Semuanya tidak berubah, hanya saya yang tak lagi memiliki tempat di sana. Saya baru saja selesai membayar ongkos taksi, bahkan belum sempat menekan bel ketika gerbang itu tiba-tiba terbuka. Bukan Bagas yang membukanya, bukan pula ibu mertua, melainkan Rina. Dia berdiri di sana dengan tangan bersedekap mengenakan kemeja putih licin dan celana bahan hitam. Riasan wajahnya sempurna seolah hendak pergi ke rapat penting. Dari caranya berdiri menghalangi jalan masuk, saya langsung tahu dia membuka pintu bukan untuk menyambut tapi untuk mengusir. Dia memindai saya dari atas ke bawah. Tatapannya tidak bisa menyembunyikan rasa jijik yang meluap-luap. Saya bahkan belum sempat menyapanya, dia sudah lebih dulu menyeringai sinis. "Masih berani kamu datang ke sini?" Saya tertegun sejenak. Bukan karena pertanyaannya, tapi karena nadanya yang menusuk. Nada superior dari seseorang yang berada di puncak menatap rendah orang lain yang baru saja terjerembab ke dasar jurang. "Saya mau ambil barang," jawab saya berusaha menjaga suara agar tetap tenang dan tidak bergetar. Dia tertawa, suara tawanya kering dan mengejek bergema di halaman yang sepi. "Barang? Kamu pikir kamu masih bagian dari keluarga ini?" Lalu dia melangkah maju merentangkan tangannya seolah membentuk benteng tak terlihat menghalangi gerbang sepenuhnya. Suaranya menjadi tajam setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang kejam. "Dilarang masuk ke rumah saya, pergi." Saat itu saya merasakan jantung saya seolah jatuh ke perut. Seperti seseorang yang menarik kursi tepat di saat saya hendak duduk. "Rumah saya." Dua kata itu meluncur begitu mulus dari bibirnya hingga saya nyaris tertawa getir. Saya melirik ke belakangnya melihat halaman yang familiar bangku taman tempat saya dulu sering menidurkan anak saya sandal jepit ibu mertua yang masih tergeletak rapi di teras. Semuanya masih di sana, tapi saya tidak lagi menjadi bagian darinya. "Rumahmu?" Tanya saya pelan, suara saya lebih lirih dari yang saya duga. Rina mengangkat dagunya lebih tinggi, sebuah gestur keangkuhan yang sudah menjadi ciri khasnya. "Memangnya rumah siapa lagi kamu itu sudah dicerai, tidak mengerti juga. Mulai sekarang kamu itu orang luar. Orang luar pergi sana." Tepat pada saat itu, ibu mertua saya keluar dari dalam rumah. Beliau menatap saya dengan tatapan yang sama dinginnya, tanpa sedikit pun rasa kaget atau kasihan. Seolah-olah beliau sudah menunggu adegan pengusiran ini sejak lama. "Mau apa lagi ke sini?" tanyanya dengan suara kering, seolah melihat pengemis di depan pintunya. "Saya mau ambil barang-barang saya, Bu," jawab saya. Ibu mertua melipat tangannya di depan dada. "Barang apa? Sejak kamu tanda tangan surat cerai itu, kamu tidak punya hak apa-apa lagi di rumah ini. Rumah ini milik anak saya, Bagas." Rina yang berdiri di sebelahnya tersenyum penuh kemenangan, seolah baru saja mendapatkan dukungan penuh dari sekutunya. Dengar itu, masih saja berdiri di situ bikin pemandangan jadi jelek. Saya berdiri di antara mereka berdua, diimpit oleh kebencian yang begitu nyata, dan tiba-tiba menyadari sebuah kebenaran yang menyakitkan. Di mata mereka, saya tidak pernah dianggap sebagai manusia. Saya hanyalah sebuah barang yang sudah habis masa pakainya dan kini harus dibuang. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang menggila. Terlintas di benak saya gambaran pagi tadi saat saya duduk di kantor notaris menandatangani setumpuk berkas tebal lainnya. Saat itu saya begitu tenang, begitu hening, hingga saya sendiri merasa aneh.
Rina masih melanjutkan rentetan penghinaannya dengan nada mengejek. Sudah cerai masih saja mau menempel di rumah ini. Tidak punya malu ya? Saya menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidak lagi merasa takut. Hanya lelah. Sangat lelah dengan semua sandiwara ini. Kamu yakin ini rumahmu? Tanya saya dengan nada datar tanpa emosi. Dia mengerutkan kening tidak mengerti arah pembicaraan saya. Maksudmu apa? Saya perlahan membuka tas saya mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari dalamnya. Saya tidak mengibaskannya dengan dramatis, tidak juga membentak. Saya hanya memegangnya dengan tenang cukup agar stempel merah menyala dari kantor notaris terlihat jelas oleh mereka. Kalau begitu sepertinya kalian berdua belum tahu? Tahu apa? Bentak Rina tidak sabar. Saya menatap lurus ke matanya, membiarkan setiap kata jatuh dengan perlahan dan berat seperti batu yang akan meretakkan fondasi keangkuhan mereka. Rumah ini sudah saya jual. Suasana di halaman itu seolah membeku seketika. Hawa panas Jakarta yang tadinya menyengat tiba-tiba terasa dingin. Ibu mertua saya membelalakan matanya, mulutnya sedikit terbuka karena syok. Rina tertegun beberapa detik lalu tawanya meledak sebuah tawa paksa yang terdengar sumbang dan penuh kepanikan. Kamu sudah gila, atas dasar apa kamu menjualnya? Belum sempat saya menjawab dengan kasar, dia sudah merebut tumpukan kertas dari tangan saya dan mulai membacanya. Matanya bergerak liar dari atas ke bawah wajahnya yang tadi angkuh kini mulai memucat pasi. Saya tahu ini barulah permulaan. Pintu yang mereka kira telah tertutup rapat di depan wajah saya sebenarnya adalah pintu pertama yang akan runtuh dan menimpa kepala mereka sendiri. Halaman itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tak ada lagi makian, tak ada lagi tawa sinis. Yang terdengar hanyalah suara gemerisik daun bougainville yang ditiup angin dan napas Rina yang terengah-engah matanya terpaku pada berkas di tangannya. Dia membaca begitu cepat seolah sedang berlari dari kenyataan. Saya tahu dia bukan lagi membaca untuk mengerti, tapi untuk mencari celah, mencari secercah harapan. Mungkin ada satu kalimat yang salah ketik, stempel yang miring, atau detail cacat apapun yang bisa membuatnya berteriak bahwa saya sedang menipu. Tapi semakin dalam dia membaca wajahnya semakin pucat seperti kertas. Tidak mungkin, gumamnya suaranya bergetar seperti orang yang baru saja terperosok ke dalam lubang es. Ibu mertua saya yang berdiri kaku di sebelahnya ikut melirik lembaran-lembaran itu. Matanya membelalak ngeri. Beliau mungkin tidak bisa membaca dokumen hukum selancar Rina, tapi beliau cukup mengerti satu hal, stempel merah dari kantor notaris dan materai yang tertempel bukanlah lelucon. Ini palsu. Tiba-tiba Rina berteriak. Histeris meremas berkas itu, hingga kusut dan berbalik ke arah ibunya. Ibu jangan percaya dia menipu kita. Mana mungkin dia punya hak untuk menjual rumah ini? Ibu mertua saya menoleh ke arah saya, tatapannya kini mulai goyah. Bukan lagi tatapan superior dari orang yang baru saja mengusir saya, melainkan tatapan cemas dari seseorang yang sadar bahwa ia mungkin telah salah langkah. Jelaskan. Katanya pada saya, suaranya merendah kehilangan arogansinya. Atas dasar apa kamu menjual rumah ini? Saya berdiri di sana, tangan saya masih mencengkeram erat tali tas. Hati saya tidak lagi bergejolak seperti yang saya bayangkan. Mungkin karena saya sudah terlalu lama mempersiapkan momen ini, memainkannya berulang kali dalam pikiran hingga semua emosi itu menjadi tumpul. Saya menatap mereka berdua, dua orang yang baru saja menganggap saya sampah, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat mereka begitu kecil dan rapuh. Saya tidak menggunakan hak siapapun. Kata saya perlahan membiarkan setiap kata meresap. Saya hanya menggunakan hak saya sendiri. Rina tertawa sinis lagi, tapi kali ini tawanya terdengar rapuh dan putus asa. Hak, memangnya nama kamu ada di sertifikat rumah ini. Sertifikatnya atas nama Mas Bagas. Kamu pikir saya bodoh? Tidak tahu. Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya kembali membuka tas mengeluarkan sebuah map lain yang lebih tua.
Ujung-ujungnya sudah sedikit usang, warnanya pun sudah agak kusam. Saya menunjukkannya tepat di depan wajah mereka. "Ini," kata saya, "sertifikat hak milik yang asli." Tangan ibu mertua saya gemetar hebat saat menerimanya. Beliau membuka lembar demi lembar dengan napas tertahan, matanya berhenti lama pada satu baris, di mana nama lengkap saya, Citra Wulandari, tercetak dengan jelas dan sah. Saya ingat betul hari itu, hari di mana kami menandatangani surat-surat ini di hadapan notaris. Saat itu, Bagas berkata dengan senyum manisnya, "Atas namamu saja ya Citra, biar gampang urusannya. Lagi pula nanti kan ini jadi milik kita bersama." Sama tata. Saat itu saya begitu naif, begitu buta oleh cinta hingga percaya bahwa milik bersama berarti kami akan sama-sama menjaganya. Ternyata di kepala mereka milik bersama artinya adalah milik mereka sepenuhnya dan saya hanyalah penunggu. Tidak mungkin. Ibu mertua saya menggeleng-gelengkan kepalanya menolak kenyataan. "Rumah ini dibeli pakai uang anak saya, uang Bagas." Saya mengangguk pelan. "Betul, Bu. Sebagian uang mukanya memang dari Mas Bagas." Lalu saya menatap lurus ke matanya yang kini dipenuhi ketakutan. Tapi sisa cicilan selama bertahun-tahun itu adalah uang saya. Uang dari gaji saya sebagai manajer, uang pinjaman dari koperasi kantor yang saya ambil atas nama saya, uang yang bunganya saya bayar setiap bulan dengan keringat saya sendiri. Dan yang terpenting, nama saya yang tertera di sertifikat ini. Rina maju dengan gusar dan merebut map itu dari tangan ibunya. "Jangan mengada-ada. Kalau memang begitu, kenapa selama ini kamu diam saja? Kenapa kamu biarkan Mas Bagas dan Ibu yang mengambil semua keputusan di rumah ini?" Saya tertawa kecil. Bukan tawa menghina, tapi tawa pilu karena menyadari betapa bodohnya saya dulu. Karena saat itu saya masih menganggap ini adalah keluarga. Jawab saya lirih. Dan dalam sebuah keluarga tidak seharusnya ada hitung-hitungan. Kalimat itu telak menghantam ibu mertua, membuatnya terdiam 1000 bahasa. Sementara Rina wajahnya memerah padam, menahan amarah dan malu. "Bicaramu bagus sekali," geramnya. "Tapi meskipun atas namamu kamu tidak bisa menjualnya tanpa tanda tangan Mas Bagas sebagai suamimu." Saya menggeleng pelan. "Tidak perlu." Matanya membelalak. "Apa katamu?" Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tahu inilah saatnya kebenaran terakhir yang akan menusuk langsung ke jantung harga diri mereka. Karena ini adalah aset yang tercatat atas nama pribadi saya. Mas Bagas hanya menyumbang uang, bukan nama. Dan dalam perjanjian pranikah yang dia tanda tangani dengan enteng dulu, dia sudah menyetujui pemisahan harta bawaan dan harta yang didapat atas nama pribadi. Suasana benar-benar membeku. Rina mundur selangkah, wajahnya pias. Ibu mertua saya berpegangan pada pilar gerbang seolah takut jatuh. Tidak mungkin," gumamnya. "Bagas tidak sebodoh itu." Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya tidak perlu menambahkan apapun. Kebenaran itu sendiri sudah cukup berat untuk menampar mereka. Tiba-tiba Rina berteriak seperti orang yang akan kehilangan segalanya. "Memangnya kenapa kalau kamu sudah menjualnya, kami masih tinggal di sini? Siapa yang berani mengusir kami?" Saya menatapnya dengan tenang. "Saya tidak akan mengusir kalian." Lalu dengan gerakan lambat, saya menunjuk ke arah jalan di luar gerbang. Pemilik barulah yang akan melakukannya. Dia membeku. Saya melirik jam tangan di pergelangan saya. Mereka akan datang sekitar 3 hari lagi. Wajah ibu mertua saya pucat pasi seperti kehilangan seluruh darahnya. 3 hari? "Iya," jawab saya. 3 hari untuk berkemas." Rina menerjang maju histeris. Suaranya nyaris seperti jeritan tangis. "Kamu kejam sekali. Kamu mau kami jadi gelandangan."
Saya menatapnya lama, sangat lama. Terlintas di benak saya malam-malam di mana saya memeluk anak saya sambil menangis dalam diam di kamar setelah mendengar Rina dan ibunya menyebut, saya benalu tidak tahu diri dan tidak pantas masuk ke dalam keluarga mereka. Kamu benar, kata saya perlahan. Dulu saya memang sangat lunak. Lalu saya menatap lurus ke matanya yang penuh amarah. Tapi hari ini saya hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi milik saya. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara pintu utama dibuka dengan kasar diikuti langkah kaki tergesa yang familiar. Bagas muncul di teras. Dia berdiri di sana melihat pemandangan aneh di depannya saya di luar gerbang ibunya yang pucat dan adiknya yang histeris memegang tumpukan berkas. Matanya perlahan terpaku pada dokumen di tangan Rina dan wajahnya perlahan-lahan memucat. Ada apa ini? Tanyanya, suaranya tidak lagi terdengar mantap. Rina berlari menghampirinya dan memegang lengannya erat-erat seolah mencari perlindungan. Mas, dia menjual rumah ini. Dia mau mengusir ibu dan aku dari sini? Bagas menoleh ke arah saya, tatapannya penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Citra, apa yang kamu lakukan? Saya balas menatapnya, pria yang baru beberapa jam lalu menjadi masa lalu saya. Dan untuk pertama kalinya saya tidak lagi merasa takut pada tatapannya. Aku melakukan apa yang aku katakan di pengadilan, jawab saya tenang. Aku mengakhirinya. Bagas maju selangkah mencoba merendahkan suaranya, mungkin berharap bisa meredakan situasi. Jangan keterlaluan, Citra. Apapun masalahnya, kita masih bisa bicarakan lagi. Saya menggeleng tegas. Kamu sudah selesai bicara, Bagas. Hari itu saat kamu memutuskan untuk diam dan membiarkan mereka menghinaku. Dia terdiam tak bisa membantah. Rina gemetar di sebelahnya. Ibu mertua saya mulai terisak sebuah tangisan yang terlambat, tangisan yang tidak lagi bisa meluluhkan hati saya yang sudah membatu. Dan saat itu saya tahu, rumah ini akan segera berhenti menjadi medan perang. Tetapi pertempuran yang sesungguhnya akan segera pindah ke tempat lain. Karena saya belum memberitahu mereka satu hal yang jauh lebih penting tentang perusahaan keluarga dan kursi direktur yang sedang dengan angkuh diduduki oleh Rina. Saya meninggalkan rumah itu saat langit sore mulai memerah. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang mencoba menahan. Gerbang besi hitam yang tertutup di belakang saya terasa lebih berat dan final daripada saat dibuka tadi. Tapi kali ini saya tidak merasa diusir. Saya merasa telah melangkah keluar dengan kemauan saya sendiri, memegang kendali atas hidup saya untuk pertama kalinya. Setelah berjalan beberapa meter menuju jalan raya, saya baru sadar tangan saya gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena gelombang emosi yang terlalu lama terpendam akhirnya menemukan jalan keluarnya. Saya duduk di dalam taksi menatap lalu lintas Jakarta yang padat dan sebuah pikiran yang sangat jernih muncul di kepala saya. Mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Rina terutama bukanlah tipe orang yang mau mengakui kekalahan hanya karena beberapa lembar kertas. Dia terbiasa berada di atas, terbiasa memerintah dan terbiasa meremehkan orang lain. Dan satu-satunya benteng kekuasaan yang masih bisa dia pegang saat ini adalah perusahaan. Tebakan saya benar. Kurang dari 2 jam kemudian ponsel saya berdering tanpa henti. Notifikasi pesan dan panggilan masuk silih. Berganti dari nomor-nomor yang saya kenal di kantor. Ada yang sekadar bertanya kabar basa-basi, ada yang mencoba menyelidik dengan hati-hati, ada juga yang lebih terus terang dengan mengirim pesan singkat. Mbak Citra, siapkan mental ya. Suasana di kantor lagi panas. Saya tersenyum tipis membaca pesan itu. Mental saya sudah siap. Sudah saya tempa sejak lama dalam diam. Keesokan paginya, saya melangkah masuk ke lobi gedung kantor, tempat di mana saya telah mendedikasikan sebagian besar hidup saya, bahkan jauh sebelum saya menjadi istri Bagas. Saya tidak mengenakan pakaian yang terlalu mewah atau mencolok, hanya setelan kerja berwarna navy yang rapi, rambut diikat rendah, dan wajah yang saya usahakan setenang mungkin.
Tapi saya bisa merasakan puluhan pasang mata tertuju pada saya. Ada yang berbisik-bisik di sudut, ada yang cepat menunduk menghindari tatapan saya. Ada pula yang menatap penuh rasa ingin tahu. Saya tahu gosip tentang kakak ipar kejam yang menjual rumah sudah menyebar lebih cepat dari berita pagi. Saya baru saja melangkah menuju area lift ketika Rina keluar dari salah satunya. Dia berjalan dengan cepat, sepatu hak tingginya beradu keras dengan lantai marmer menciptakan bunyi ketukan yang tajam dan tegas. Wajahnya tegang tapi masih berusaha mempertahankan ekspresi angkuh yang menjadi andalannya. Begitu melihat saya, dia tertegun sejenak, kemudian sebuah senyum dingin yang penuh cemooh tersungging di bibirnya. "Masih berani kamu datang ke sini?" tanyanya. Suaranya sengaja dikeraskan agar beberapa karyawan yang berada di dekat kami bisa mendengarnya. Saya balas menatap lurus ke matanya tanpa gentar. "Ini kantor, saya datang untuk bekerja." Dia tertawa sinis. "Bekerja? Kamu lupa kamu itu sudah cerai dari Mas Bagas. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini?" Lalu dia berbalik ke arah beberapa karyawan yang terpaku menonton drama gratis itu. "Semuanya kembali kerja, jangan biarkan orang luar membuat keributan di sini." Dua kata orang luar diucapkannya dengan penekanan yang sangat keras dan menghina. Sengaja untuk mempermalukan saya di depan semua orang. Saya tidak bereaksi. Saya hanya terus berjalan dengan tenang menuju lift yang lain. Saat pintu lift hampir tertutup, saya masih bisa mendengarnya berkata dengan nada penuh tantangan yang ditujukan kepada saya. "Dan ingat baik-baik, di sini sayalah direkturnya." Pintu lift tertutup rapat. Saya menatap pantulan diri saya di dinding cermin stainless steel dan tanpa sadar saya tertawa kecil. Bukan menertawakannya, tapi menertawakan diri saya sendiri yang pernah berpikir bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang begitu hebat dan abadi. Padahal sebenarnya ia jauh lebih rapuh dari yang dikira. Setibanya di lantai eksekutif, saya bisa merasakan suasana yang sudah berbeda dari biasanya. Beberapa kepala departemen yang berpapasan dengan saya menatap dengan ragu. Ada yang mendekat dan berbisik hati-hati. "Mbak Citra, ada perlu apa hari ini? Bukannya Mbak lagi cuti?" "Saya mau ikut rapat dewan," jawab saya singkat. "Rapat apa ya, Mbak?" Sepertinya tidak ada di jadwal. Tanyanya lagi semakin ragu. "Saya pemegang saham," kata saya dengan lembut namun tegas. "Saya punya hak." Kalimat sederhana itu membuat pria di depan saya langsung terdiam, tak berani bertanya lebih jauh. Kurang dari 10 menit kemudian, Rina masuk ke ruang rapat dengan langkah penuh percaya diri. Dia mengenakan setelan blazer berwarna merah, menyala membawa setumpuk dokumen gayanya seolah tidak ada masalah apapun yang terjadi kemarin. Dia hanya melirik saya sekilas dengan ujung matanya, lalu langsung duduk di kursi utama di ujung meja dan mengetuk-ngetukkan pulpennya, sebuah kebiasaan yang ia lakukan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. "Rapat dimulai," katanya dengan suara lantang. Saya duduk diam, hanya mengamati. Saya biarkan dia bicara, biarkan dia mengoceh tentang proyeksi pendapatan rencana ekspansi. Strategi pemasaran baru, hal-hal yang saya tahu betul seluk-beluknya, karena sebagian besar dari itu adalah fondasi yang pernah saya bangun. Susah payah bersama Bagas dulu. Akhirnya setelah hampir 1 jam dia menatap ke arah saya, sebuah senyum mengejek tersungging di bibirnya. "Mbak Citra ada pendapat, mungkin sebagai orang luar, punya perspektif yang berbeda." Nadanya tidak bisa menyembunyikan ejekan yang kental. Saya mengangkat kepala menatapnya dengan tenang. "Ada." Seluruh ruangan mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada saya. "Saya mau bertanya," kata saya perlahan membiarkan jeda di antara setiap kata. "Sejak kapan seorang direktur operasional punya wewenang untuk menandatangani kontrak kerja sama yang nilainya melebihi batas anggaran yang disetujui tanpa persetujuan dari Dewan Pemegang Saham?" Rina terdiam sejenak, wajahnya sedikit menegang.
Tapi dengan sangat cepat dia kembali memasang topeng tenangnya. Itu wewenang eksekutif saya untuk mengambil keputusan cepat. Saya mengangguk pelan. Lalu bagaimana dengan penarikan dana kasbon dalam jumlah besar untuk mitra pribadi yang tidak terdaftar sebagai vendor resmi perusahaan? Bagaimana Anda bisa menjelaskannya? Suasana di dalam ruangan mulai terasa berat dan tegang. Beberapa kepala departemen mulai saling pandang. Rina mengetukkan pulpennya ke meja dengan lebih keras, iramanya tidak teratur menunjukkan kegelisahan yang coba ia sembunyikan. Anda menuduh saya? Saya menggeleng. Saya perlahan mengeluarkan setumpuk kertas dari dalam tas saya. Saya tidak menuduh, saya hanya membaca ulang data transaksi yang ada di sistem. Beberapa orang di ruangan itu mulai menatap Rina dengan tatapan yang berbeda, tatapan penuh curiga. Dia menyadari itu dan langsung berdiri dengan gerakan tiba-tiba. Rapat hari ini selesai, dan Mbak Citra Anda tidak punya hak lagi untuk ikut campur urusan perusahaan. Saya tetap duduk di kursi saya dengan tenang. Kamu salah, kata saya dengan nada datar. Hak saya di perusahaan ini tidak berasal dari pernikahan yang sudah berakhir. Hak saya berasal dari kepemilikan saham yang saya beli dengan uang saya sendiri jauh sebelum kamu tahu apa itu neraca keuangan. Rina berbalik tajam ke arah saya, wajahnya memerah padam karena marah. Jangan coba-coba menakut-nakuti saya dengan saham recehanmu itu. Saya adalah direktur yang ditunjuk langsung oleh Mas Bagas, pemilik perusahaan ini. Saya tersenyum tipis. Inilah saatnya. Saya tahu dia akan mengucapkan kalimat yang akan menghancurkannya sendiri. Kamu benar, jawab saya. Kamu memang ditunjuk. Lalu saya meletakkan tumpukan kertas bukti transaksi itu di atas meja, mendorongnya perlahan ke tengah agar semua orang bisa melihatnya. Dan karena kamu ditunjuk, maka kamu juga bisa dipecat. Seluruh ruangan terdengar desahan pelan yang tertahan. Rina tertawa keras tapi suaranya terdengar tegang dan bergetar. Kamu pikir kamu siapa berani sekali bicara tentang memecat saya? Saya menatap lurus ke matanya, membiarkan setiap kata jatuh dengan jelas dan menusuk. Saya adalah orang yang punya cukup tanda tangan untuk melakukannya. Rina membeku, wajahnya pias. Saya tahu di kepalanya saat ini sedang berkecamuk kepanikan. Tidak mungkin belum saatnya, tidak sekarang. Tapi saya juga tahu satu hal lain. Kursi empuk yang sedang dia duduki itu sudah mulai goyang. Rapat bubar dalam suasana yang berat dan canggung. Rina keluar lebih dulu berjalan cepat tanpa menatap siapapun, langkahnya yang angkuh. Kini terlihat seperti orang yang sedang melarikan diri. Saya sengaja tinggal di belakang untuk membereskan dokumen-dokumen saya dengan perlahan. Seorang kepala departemen yang sudah senior mendekati saya dan berbisik pelan. Jika Mbak Citra butuh bantuan atau data tambahan, kami siap bekerja sama. Sudah lama kami merasa ada yang tidak beres. Saya hanya mengangguk kecil sebagai jawaban. Saya tidak butuh sekutu yang berisik. Saya hanya butuh kebenaran yang berpihak pada saya. Ketika saya melangkah keluar dari gedung kantor, tiba-tiba hujan turun. Hujan pertama di awal musim kemarau tidak terlalu deras, tapi cukup untuk membasahi jalanan dan menyapu hawa panas dari beberapa hari yang penuh tekanan. Saya berdiri di bawah kanopi lobi menatap rintik hujan dan hati saya terasa sangat jernih. Bagian tersulit bukanlah membuka kembali luka masa lalu, melainkan memiliki keberanian untuk menghadapi konsekuensinya. Sore itu, seluruh kantor diselimuti suasana berat yang aneh. Orang-orang tidak mengatakannya secara terang-terangan, tetapi semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang besar sedang bergeser di bawah permukaan. Suara ketikan keyboard menjadi lebih pelan, obrolan di pantry berhenti di tengah jalan ketika seseorang masuk. Semua mata sesekali melirik ke arah ruang rapat besar di ujung koridor, tempat di mana semua orang tahu gelombang besar berikutnya akan datang. Saya duduk sendirian di dalam ruang rapat itu. Di depan saya, di atas meja mahoni yang mengkilap, ada setumpuk berkas yang jauh lebih tebal dari yang saya tunjukkan tadi pagi. Setiap lembar kertas di dalamnya bukanlah sesuatu yang disiapkan dalam 1 atau 2 hari. Ini adalah hasil dari pengamatan berbulan-bulan malam-malam tanpa tidur
Dan bahkan saat-saat di mana saya bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan dengan energi yang saya korbankan? Pintu ruangan terbuka dengan kasar. Rina masuk tidak lagi dengan sikap angkuh seperti pagi tadi. Langkahnya tergesa-gesa, matanya bergerak liar seolah mencari-cari jalan keluar dari situasi yang menjeratnya. Tepat di belakangnya ada Bagas. Wajah mantan suami saya itu tegang, dasinya sedikit miring seperti orang yang baru saja berlari dari suatu tempat karena panggilan darurat. "Rapat apa ini? Kenapa mendadak?" Bagas yang pertama bicara, suaranya berusaha terdengar tenang, tapi getaran tipis di dalamnya tidak bisa disembunyikan. Belum sempat saya menjawab, Rina sudah menghambur ke sisi meja rapat menatap kakaknya dengan panik. "Mas bilang sesuatu padanya, dia sedang mencoba mengacaukan perusahaan kita." Saya mengangkat kepala menatap mereka berdua. Untuk pertama kalinya setelah perceraian saya melihat Bagas benar-benar bingung. Bukan bingung karena perasaan cinta atau benci, tapi bingung karena kekuasaan yang selama ini ia anggap mutlak kini sedang lepas dari genggamannya. "Duduklah," kata saya dengan nada tenang. "Urusan perusahaan kita bicarakan di dalam perusahaan." Rina melotot. "Atas dasar apa kamu memerintah kami?" Saya tidak menjawab pertanyaannya. Saya hanya mendorong tumpukan berkas tebal itu ke arahnya sama seperti yang saya lakukan di rapat sebelumnya. Atas dasar orang yang punya cukup tanda tangan, ruangan itu kembali diselimuti sunyi yang mencekam. Bagas mendekat mengambil selembar kertas dari tumpukan teratas, membacanya sekilas, lalu mengangkat kepalanya menatap saya dengan tidak percaya. "Citra, dari mana kamu dapat semua ini?" "Dari bagian akuntansi," jawab saya datar. "Dari rekening koran bank dan dari server email perusahaan sendiri. Semuanya data otentik." "Dibuatmu ya, itu yang data tepane." Rina tertawa keras tapi suaranya terdengar sumbang dan putus asa. "Mas, jangan percaya, dia pasti mengarang cerita. Aku melakukan semua ini demi kemajuan perusahaan." Saya membuka halaman lain dari berkas itu, meletakkannya tepat di depannya. Penarikan dana kasbon fiktif sebanyak 3 kali dalam 2 bulan terakhir. Dananya ditransfer ke rekening pribadi tanpa ada faktur pembelian, tanpa ada persetujuan dewan direksi. Rina membeku, wajahnya pias. Bagas menoleh ke arah adiknya, suaranya kini mulai menajam. "Rina, uang ini untuk apa?" Aku hanya pinjam sementara, Mas." Jawabnya tergagap. "Aku kan direktur, aku punya hak kan?" Saya memotong dengan tenang. Seorang direktur operasional tidak punya hak untuk menarik uang perusahaan demi kepentingan pribadi. Itu namanya penggelapan. Saya berhenti sejenak membiarkan kata-kata itu menggantung di udara lalu melanjutkan. "Dan karena adanya pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan perusahaan dengan ini, saya mengusulkan pemberhentian Rina dari jabatan direktur operasional berlaku segera." Begitu kalimat itu selesai, saya ucapkan, Rina berteriak, "Diam kamu!" Dia menerjang maju menggebrak meja dengan kedua tangannya. "Mas, Bagas kamu yang mengangkatku menjadi direktur. Tanpa izinmu tidak ada satu orang pun yang berani memecatku." Bagas berdiri kaku di tengah ruangan, butiran keringat mulai membasahi dahinya. Dia menatap saya lalu menatap tumpukan berkas yang menjadi bukti tak terbantahkan dan kembali menatap adiknya yang panik. Akhirnya dia merendahkan suaranya mencoba jalur negosiasi. "Citra, biar masalah internal ini aku yang selesaikan. Jangan dibuat tegang seperti ini." Saya menatapnya lama. "Mas Bagas," kata saya perlahan. "Urusan keluargamu sudah selesai, kamu urus kemarin di depan gerbang rumahmu." Dia terdiam, tak bisa membantah. "Kamu sendiri yang bilang aku jangan mengganggu keluargamu," lanjut saya. "Dan ini adalah perusahaan. Aku tidak sedang membuat suasana tegang. Aku sedang melakukan hal yang benar." Rina gemetar hebat, kini air matanya mulai mengalir. "Kamu mau balas dendam padaku kan? Ini semua karena kamu benci padaku." Saya menggeleng pelan.
Kalau aku mau balas dendam Rina hari ini, kamu tidak akan duduk di sini untuk berdebat. Kamu akan langsung berhadapan dengan pihak berwajib. Saya menarik kursi saya berdiri dan mengeluarkan sebuah pulpen dari tas. Pulpen biasa yang saya gunakan sehari-hari, bukan pulpen mahal tapi terasa lebih berat dari yang saya kira saat saya meletakkannya di atas lembar terakhir dari tumpukan berkas itu. Surat pemberhentian. Saya membacakan isinya dengan suara keras dan jelas agar tidak ada keraguan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan dan komposisi kepemilikan saham yang sah, Rina menerjang ke arah saya mencoba menghentikan saya. Bagas juga melangkah cepat. Citra, tunggu. Saya menatap mereka berdua, lalu menatap tanda tangan saya yang sudah siap dibubuhkan di atas garis. Mas Bagas, kata saya dengan nada sangat tenang. Ada hal-hal yang jika tidak ditandatangani hari ini, besok akan hancur lebih parah. Dan saya menandatanganinya. Tanda tangan saya tidak gemetar, tidak ragu. Hanya satu goresan yang rapi dan tegas. Rina berteriak seolah kehabisan napas. Tidak. Dia merosot di kursinya, matanya membelalak menatap surat keputusan itu seolah melihat vonis mati untuk karirnya. Bagas berdiri membeku tak berdaya. Ruangan itu diselimuti keheningan yang begitu berat hingga suara dengungan Aceh di langit-langit terdengar seperti raungan. Saya meletakkan pulpen dan mulai membereskan berkas-berkas saya. Bagian personalia akan menindaklanjuti denganmu hari ini. Saya menatap Rina yang masih terduduk lemas. Serah terimakan semuanya dengan baik. Jangan memperburuk keadaanmu sendiri. Dia mengangkat kepala, tatapannya kini dipenuhi kebencian yang murni. Kamu pikir kamu sudah menang? Saya menggeleng. Aku tidak menang, aku hanya mengakhiri kekacauan ini. Ketika saya melangkah keluar dari ruang rapat, saya mendengar Bagas memanggil nama saya di belakang. Saya tidak menoleh. Karena saya tahu jika saya menoleh, saya akan kembali melihat wajah pria yang pernah begitu saya percayai. Dan saya tidak ingin merasa kecewa untuk kesekian kalinya. Di koridor, beberapa karyawan yang melihat saya keluar langsung menepi. Ada yang menunduk menyapa dengan hormat, ada yang menatap saya dengan rasa segan. Tapi saya tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Saya hanya merasa jauh lebih ringan, karena saya tahu mulai detik ini permainan telah berubah. Dan rahasia-rahasia keuangan yang Rina kira telah terkubur rapat-rapat baru saja mulai terungkap ke permukaan. Saya meninggalkan kantor saat hari sudah benar-benar gelap. Lampu-lampu jalan menyala berderet, cahaya kuningnya memantul di aspal basah sisa hujan sore tadi, menciptakan jejak panjang yang belang-belang sama seperti suasana hati saya saat itu. Saya kira saya akan merasa lebih lega dan menang setelah menandatangani surat pemberhentian itu. Tapi ternyata tidak. Ada beberapa keputusan benar yang tetap membuat orang merasa lelah. Ponsel saya berdering. Nama Bagas muncul di layar. Saya menatapnya cukup lama, membiarkan deringnya mati lalu berdering lagi. Pada dering ketiga dengan helaan napas panjang, akhirnya saya menjawab. Citra, suaranya terdengar serak di seberang sana. Kamu di mana? Sudah di rumah, jawab saya singkat tanpa basa-basi. Aku perlu bertemu denganmu, katanya. Nada suaranya terdengar seperti orang yang sedang berusaha keras memegang sesuatu yang terus-menerus lepas dari genggamannya. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Bagas, saya hendak menutup telepon. Bukan tentang aku atau Rina, potong Bagas cepat. Ini tentang ibu. Tangan saya berhenti. Ibu kenapa? Tanya saya, ada sedikit getaran khawatir yang tak bisa saya cegah. Bagas menarik napas dalam-dalam. Ibu masuk rumah sakit. Saya memejamkan mata sejenak. Terlintas di benak saya gambaran wanita paruh baya yang siang kemarin berdiri angkuh di depan gerbang, melipat tangan di dada dan mengusir saya dengan tatapan dingin tanpa belas kasihan. Anehnya, saya tidak merasa senang mendengar kabar ini. Saya hanya merasa hampa. Kenapa masuk rumah sakit? Tanya saya lagi. Bagas diam beberapa detik seolah ragu untuk mengatakannya, lalu berkata pelan, pingsan, tekanan darahnya turun drastis. Kata dokter karena syok berat. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Saya hanya menutup telepon. Malam itu saya tidak bisa tidur.
Saya berbaring menatap langit-langit kamar kontrakan saya yang putih polos mendengar suara deru kendaraan di jalan yang semakin jarang. Di kepala saya terus berulang-ulang satu pertanyaan, sudah sejauh isu inikah semuanya? Keesokan paginya saya menerima email dari kepala bagian akuntansi. Subjeknya hanya singkat, laporan mendesak terkait Rina. Saya membukanya dengan perasaan was-was. Angka-angka yang muncul di layar laptop membuat saya harus duduk tegak. Bukan karena jumlah totalnya yang terlalu besar, tapi karena polanya yang terlalu rapi dan licik. Setiap penarikan kecil dipecah-pecah tersebar selama berbulan-bulan dalam transaksi-transaksi yang seolah tidak signifikan. Uangnya tidak langsung ditransfer ke satu rekening, tapi berputar melalui beberapa rekening perantara sebelum akhirnya mengalir dan terkumpul di satu tempat yang sangat familiar. Rekening bank itu atas nama ibu mertua saya. Saya duduk terdiam menatap layar dengan nanar. Ternyata bukan hanya Rina, ternyata wanita yang pernah memaki saya benalu justru diam-diam menikmati uang perusahaan untuk menutupi kekurangan dan gaya hidup keluarganya. Saya segera menelepon kepala akuntan. Transaksi-transaksi ini siapa yang memerintahkan? Tanya saya langsung. Di seberang sana terdengar suara ragu. Awalnya murni instruksi dari Bu Rina, Mbak. Tapi belakangan ini beberapa kali ada instruksi lisan dari Pak Bagas juga untuk memuluskan beberapa pengeluaran ibu. Saya tertawa getir. Semua kepingan puzzle kini mulai terhubung. Saat-saat saya bertanya, mengapa uang belanja bulanan selalu kurang? Saat-saat saya diberitahu bahwa perusahaan sedang dalam kondisi sulit, saat-saat di mana saya harus mengeluarkan uang pribadi saya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Semua itu bukan karena kekurangan, tapi karena uangnya sudah dialihkan ke tempat lain. Siang itu Bagas menelepon lagi. Citra, suaranya terdengar bergetar penuh kepanikan. Kamu tahu soal uang yang masuk ke rekening ibu? Saya hanya diam. Akuntan sudah meneleponku, lanjutnya. Mereka bilang jika ini diusut lebih jauh, ini bisa dilaporkan ke pihak berwajib sebagai pencucian uang. Saya memejamkan mata merasakan lelah yang luar biasa. Kamu takut? Tanya saya. Suaranya tercekat. Aku tidak menyangka akan jadi separah ini. Tidak menyangka atau tidak mau menyangka? Tanya saya kembali tajam. Bagas menghela napas berat. Citra, tolonglah. Ibu sedang di rumah sakit. Rina juga sedang terpuruk. Kamu jangan mendorong masalah ini lebih jauh lagi. Saya tertawa tapi tanpa sedikit pun rasa gembira. Mas Bagas, aku tidak mendorong apa-apa. Aku hanya berhenti menutupi. Tapi kalau ini semua terungkap, kata Bagas cepat, nama baik keluarga Mas akan hancur. Saya menjawab dengan sangat perlahan, setiap kata saya ucapkan dengan penekanan. Keluargamu hancur bukan karena aku menandatangani selembar kertas, tapi karena kalian semua membiarkan kebohongan ini terjadi, mengambil uang perusahaan, seolah-olah itu adalah celengan pribadi kalian. Nah, di seberang sana hening. Sangat lama. Sore itu saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Bukan karena kewajiban atau rasa kasihan, tapi karena saya ingin menatap langsung kebenaran untuk terakhir kalinya. Ibu mertua saya terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya jauh lebih tirus dan pucat dari yang terakhir saya lihat. Rina duduk di kursi sebelahnya, matanya bengkak dan merah karena terlalu banyak menangis. Begitu melihat saya masuk, Rina langsung berdiri dengan gusar. Suaranya nyaris berteriak. Masih berani kamu datang ke sini? Kamu belum puas menghancurkan kami. Saya berdiri diam di ambang pintu. Ibu mertua saya menoleh perlahan. Ketika melihat saya, tatapannya tidak lagi tajam dan menghina. Hanya ada kelelahan dan ketakutan di sana. Kamu, suaranya lemah dan serak. Kamu benar-benar mau menghancurkan keluargaku sampai ke akar-akarnya? Saya mendekat beberapa langkah dan berkata pelan. Saya tidak menghancurkan siapapun, Bu.
Saya hanya berhenti menanggung beban yang seharusnya ditanggung oleh orang lain. Rina mulai menangis histeris. Kalau tidak ada uang itu, ibu mau bayar utang-utangnya pakai apa? Mau hidup bagaimana? Saya menatapnya tajam. Jadi kamu menggunakan uang perusahaan untuk membayar utang pribadi ibumu. Kamu pernah berpikir tentang konsekuensi dari perbuatanmu itu? Dia terdiam, tak bisa menjawab. Bagas yang berdiri di ujung ruangan hanya menunduk dalam-dalam. Saya tahu dia mulai mengerti, tapi semuanya sudah terlambat. Saya tidak akan menutupi apa yang sudah terjadi, kata saya dengan sangat jelas menatap mereka satu persatu. Tapi saya juga tidak akan menambah-nambahi. Biarkan proses hukum yang berjalan. Ibu mertua saya memalingkan wajahnya ke arah jendela, air matanya mulai mengalir di pipinya yang keriput. Jadi kamu sudah tidak menganggapku sebagai ibumu lagi, Citra? Saya berdiri di sana cukup lama mencerna pertanyaannya. Lalu saya menjawab, dulu saya sangat menganggapnya begitu, Bu. Tapi saya rasa saya sudah membayar cukup mahal untuk status itu. Saya berbalik dan melangkah keluar dari kamar pasien. Koridor rumah sakit yang panjang dan putih terasa menyilaukan. Suara langkah kaki saya bergema teratur di lantai, yang dingin tidak cepat tidak lambat. Kali ini saya tahu pasti satu hal. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah lagi pertengkaran keluarga, melainkan konsekuensi hukum. Dan orang yang paling gemetar ketakutan saat ini bukanlah saya. Pagi itu saat saya sedang duduk di ruang kerja, saya menelaah laporan mingguan. Saya menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara pria di seberang sana sangat jelas tegas dan tidak bertele-tele. Selamat pagi dengan Ibu Citra Wulandari, kami dari Unit Kejahatan Ekonomi Kepolisian. Kami perlu bicara dengan Ibu terkait beberapa masalah keuangan di perusahaan Anda. Saya tidak terkejut. Saya hanya menjawab, "Baik, Pak," dengan nada sepelan dan setenang mungkin. Setelah menutup telepon, saya duduk diam. Cukup lama. Di luar jendela kaca matahari pagi menyinari area parkir dengan begitu terang hingga menyilaukan. Saya tiba-tiba sadar ketika kebenaran sudah diletakkan di atas meja, cahaya selalu datang begitu cepat untuk menyorotnya. Pertemuan itu berlangsung di hari yang sama. 2 orang petugas polisi dengan pakaian sipil masuk ke ruang rapat. Mereka tidak memasang wajah galak, juga tidak menciptakan suasana yang mengancam. Tapi justru ketenangan dan profesionalisme merekalah yang membuat udara di dalam ruangan terasa lebih berat daripada interogasi manapun. Kami menerima laporan anonim mengenai dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Kata salah satu dari mereka memulai pembicaraan. Menurut struktur organisasi Ibu adalah salah satu pemegang saham mayoritas, jadi kami perlu melakukan verifikasi awal dengan Ibu. Saya mengangguk lalu mendorong tumpukan berkas tebal yang sudah saya siapkan sejak pagi ke arah mereka. Semuanya ada di sini, Pak, kata saya. Rekening, koran, bukti-bukti, akuntansi, salinan email instruksi, dan catatan transfer dana. Mereka membuka lembar demi lembar dengan sangat teliti dan perlahan. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit, hanya ada suara kertas yang dibolak-balik dan goresan pulpen yang teratur di atas buku catatan. Sekitar 10 menit kemudian salah satu dari mereka mengangkat kepala. Dana-dana ini alirannya terkait langsung dengan saudari Rina dan beberapa anggota keluarga Ibu yang lain. Benar, jawab saya. Dan ada beberapa arahan tidak langsung dari Bapak Bagas selaku direktur utama saat itu. Udara di dalam ruangan terasa semakin padat dan dingin. Sore harinya saya mendengar kabar bahwa Bagas telah dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Malam itu dia menelepon saya. Suaranya tidak lagi bisa mempertahankan ketenangan atau kepanikan yang tertahan seperti sebelumnya. Yang terdengar kini hanyalah kepasrahan. Mereka bertanya sangat detail, Citra, katanya. Mereka sepertinya sudah punya semuanya. Kamu bicara jujur, tanya saya. Dia diam sejenak lalu berkata, pelan, aku tidak menyangka akan seserius ini.
Saya memejamkan mata merasakan ironi yang pahit. Karena selama ini kamu pikir uang itu adalah uang keluargamu, bukan uang perusahaan. Bagas menghela napas panjang, suaranya terdengar sangat lelah. Aku salah. Satu bab dalam hidup saya telah ditutup. Malam itu Bagas mencari saya. Dia berdiri di depan pintu rumah kontrakan saya cukup lama sebelum akhirnya berani menekan bel. Ketika saya membuka pintu, dia hanya menunduk, tidak berani menatap langsung ke mata saya. Aku tidak datang untuk minta rujuk. Katanya cepat seolah takut saya salah paham. Aku hanya ingin minta maaf. Saya berdiri diam menunggunya melanjutkan. Aku sudah membiarkan semuanya berjalan terlalu jauh. Lanjutnya, aku pikir dengan pura-pura tidak tahu semuanya akan baik-baik saja. Aku pikir kamu akan selalu sabar dan diam. Saya menatapnya, pria yang pernah menjadi pusat dunia saya. Dan untuk pertama kalinya saya melihatnya begitu kecil dan kalah. Kamu minta maaf untuk apa, Bagas? Tanya saya. Karena kehilangan rumah? Karena kehilangan jabatan? Atau karena kehilangan aku? Dia tercekat. Cukup lama hening di antara kami sebelum akhirnya dia berkata lirih, karena semuanya. Saya menggeleng pelan. Permintaan maafmu sudah terlambat. Saya tidak langsung menutup pintu. Saya hanya mengatakan satu kalimat terakhir dengan sangat jelas. Ada hal-hal yang ketika sudah melewati batasnya tidak akan pernah bisa kembali lagi seperti semula. Bagas pergi dalam diam, langkahnya berat seolah menyeret beban yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian pihak kepolisian secara resmi mengumumkan dimulainya proses investigasi. Tidak heboh, tidak dipublikasikan besar-besaran di media, tapi cukup untuk membuat orang-orang yang pernah merasa aman kini tidak bisa tidur nyenyak. Rina dipanggil sebagai tersangka utama. Ibu mertua saya dimintai keterangan sebagai saksi. Bagas dilarang bepergian ke luar negeri selama proses penyelidikan. Dan saya bukan lagi orang yang ditanya, mengapa membuat masalah jadi besar? Saya kini menjadi saksi kunci yang diminta untuk bekerja sama mengungkap kebenaran. Suatu malam, saya duduk sendirian di rumah kontrakan baru saya. Tidak luas, tidak mewah, tapi sangat tenang. Saya menyeduh secangkir teh hangat, duduk di dekat jendela, mendengarkan suara rintik hujan yang turun di luar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa tidak lagi disudutkan oleh siapapun. Saya menyadari satu hal yang sangat jelas, keadilan tidak datang dari kesabaran yang tak berbatas. Ia datang dari keberanian untuk berhenti pada saat yang tepat. Dan saya tahu di hari-hari mendatang ketika semuanya terungkap di pengadilan, bukan saya yang harus menjelaskan perbuatan saya, melainkan mereka. Saya tahu Rina tidak akan duduk diam menunggu hasil investigasi jatuh di pangkuannya. Orang-orang seperti dia selama masih ada napas akan mencari segala cara untuk menyeret orang lain tenggelam bersamanya. Hanya saja saya tidak menyangka serangannya akan datang begitu cepat dan terang-terangan. Pagi itu saat saya baru tiba di kantor, ponsel saya terus-menerus bergetar. Pesan masuk bertubi-tubi, bukan dari Rina tapi dari kenalan-kenalan lama. Mbak Citra sudah baca berita online. Lagi ramai tuh. Hati-hati Mbak, kayaknya mereka menyalahkan Mbak. Saya membuka ponsel dengan perasaan gamang. Sebuah artikel panjang di portal berita gosip tidak menyebut nama perusahaan secara gamblang, tapi siapapun di industri ini pasti bisa menebak. Isinya tentang seorang wanita kejam yang setelah bercerai menyalahgunakan posisinya sebagai pemegang saham untuk menghancurkan keluarga mantan suaminya demi balas dendam pribadi. Dan ada satu kalimat yang membuat saya tertawa getir. Semua keputusan keuangan yang bermasalah itu diduga kuat dimanipulasi oleh wanita ini yang menggunakan adik iparnya sebagai kambing hitam. Saya menutup layar ponsel. Tidak marah, tidak juga kaget. Karena saya tahu ini baru awal dari permainan memutarbalikkan fakta.
Sore harinya polisi kembali memanggil saya untuk konfrontasi. Kali ini Rina juga hadir. Dia duduk di seberang saya. Wajahnya kuyu, rambutnya tidak lagi tertata rapi, tapi tatapannya masih tajam. Tatapan orang yang sedang berusaha mempertahankan sisa-sisa kekuasaan terakhirnya. Lihat kan, katanya suaranya bergetar tapi masih berusaha terdengar keras. Kamu bikin masalah jadi sebesar ini untuk apa? Ujung-ujungnya perusahaan jadi kacau. Nama baik keluarga hancur. Saya menatapnya dengan tenang. Kamu sudah selesai bicara. Dia menoleh ke arah petugas. Pak, saya hanya menjalankan perintah. Katanya dengan suara tercekat seolah dia adalah korban. Saya bukan pengambil keputusan akhir. Perintah dari siapa? Tanya seorang petugas. Rina menoleh ke arah saya menunjuk dengan dagunya. Saya hanya mengikuti arahan dari Mbak Citra. Dia pemegang saham mayoritas. Semua penarikan dana itu ada persetujuan diam-diam darinya. Suasana di ruangan itu menjadi sangat berat. Saya tidak buru-buru membantah. Saya hanya membuka tas saya mengeluarkan tumpukan kertas lain. Tidak baru, tidak tebal, tapi cukup untuk mengakhiri permainan saling menyalahkan ini. Ini adalah salinan email instruksi transfer dana. Waktu pengiriman dan isinya sangat jelas. Dikirim dari alamat email pribadi Rina ke kepala akuntan. Tidak ada nama saya di sana. Saya mendorong tumpukan kertas itu ke arah petugas. Wajah Rina memucat pasi. Saya hanya menuruti perintah Mas Bagas. Dia buru-buru mengubah arah tuduhannya. Dia yang menyuruh saya untuk mengurus kebutuhan keluarga dulu? Bagas yang saat itu juga hadir sebagai saksi mengangkat kepala. Matanya merah dan lelah. Rina, apa yang kamu katakan? Rina berbalik ke arah kakaknya dan berteriak histeris. Masih mau menyangkal kamu yang suruh aku ambil uang itu untuk bayar utang-utang ibu kamu yang bilang, perusahaan ini milik keluarga kita jadi tidak apa-apa. Ruangan itu sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Bagas. Untuk pertama kalinya saya melihat dia benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Tidak bisa lagi menyalahkan saya, tidak bisa lagi diam. Apakah Anda mengatakan itu, Pak Bagas? Tanya petugas dengan tegas. Bagas menunduk lama sekali, bahunya terkulai. Baru kemudian dia berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, iya. Satu kata tapi cukup berat untuk menghancurkan segalanya. Rina tertawa keras, tawanya terdengar sumbang dan penuh kemenangan sesaat. Lihat kan Pak, bukan cuma aku. Saya menatapnya. Kamu baru saja mengakui semuanya, Rina. Dia tertegun. Kamu menarik uangnya. Lanjut saya. Kamu menandatangani perintah transfernya, kamu menyembunyikan buktinya. Alasanmu melakukan itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu telah berbuat salah. Rina gemetar. Kamu pikir kamu bersih. Kamu menjual rumah dan mengusir ibu dari sana. Saya menjawab dengan nada datar. Saya menjual rumah milik saya. Dan ibumu tinggal di sana karena kamu dan dia yang bilang itu adalah rumah kalian. Seorang petugas mencatat semua percakapan itu dengan cepat. Rina menoleh ke ibu mertuanya yang duduk diam di sudut ruangan. Sejak tadi suaranya nyaris menangis. Ibu bilang sesuatu, ibu tahu aku tidak melakukannya sendirian. Ibu mertua saya mengangkat kepalanya. Wajahnya yang keriput tampak sangat tua dan lelah. Tatapannya dipenuhi ketakutan. Untuk pertama kalinya saya melihatnya tidak punya siapapun lagi untuk diandalkan. Dia menatap saya, lalu menatap Rina, lalu menatap Bagas. Sudah, katanya lemah. Cukup. Ibu diam, teriak Rina. Masalah sudah sampai sejauh ini, ibu mau menyalahkan siapa lagi? Berhenti menyalahkan siapapun, potong ibunya dengan suara yang tiba-tiba meninggi. Rina membeku. Ruangan itu diselimuti keheningan yang canggung. Saya tidak merasa senang. Saya hanya melihat sebuah kebenaran yang sangat jelas ketika kekuasaan dan uang hilang, ikatan keluarga yang rapuh pun tak lagi utuh. Pertemuan selesai. Rina diminta untuk terus kooperatif dalam penyelidikan. Bagas pulang dengan wajah pucat seperti mayat hidup.
Ibu mertua saya harus dipapah untuk berjalan. Ketika saya melangkah ke koridor, Rina memanggil nama saya dari belakang. "Kamu pikir kamu sudah menang, Hah?" Saya berbalik dan menatapnya lama. "Aku tidak menang, Rina. Aku hanya tidak kalah lagi." Dia tertawa kering. "Kamu pikir hidupmu akan tenang setelah ini? Ini belum selesai." Saya mengangguk pelan. "Aku tahu." Dan saya benar-benar tahu, karena ketika seseorang sudah siap menyalahkan seluruh keluarganya hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, langkah mereka selanjutnya akan jauh lebih nekat dan jauh lebih buruk.